Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Beberapa video sebelumnya gue udah membahas tentang filosofi Uchiha Itachi, seorang shinobi yang berbakat dan juga jenius sekaligus. Dia adalah orang yang sangat berkontribusi untuk desa Konoha. Kenapa? Karena dia menyelamatkan kedua kubu nih ketika mereka ingin berperang dengan cara menghabisi seluruh klannya. Dia pun selalu mengawasi dan meminimalisir keributan nih yang menimpa desa Konoha pada saat itu. Dan di video kali ini gue akan membahas seorang shinobi yang juga sangat banyak berkontribusi nih untuk desa Konoha pastinya. Sekaligus dia juga adalah seorang pendiri nih, geng. Pendiri desa Konoha. Dia adalah the god of shinobi atau dewa para shinobi, yaitu Hokage pertama yang bernama Hashirama Senju. Hashirama Senju merupakan anak pertama dari pasangan Uchiha Ayashi dan juga Busuma Senju nih, geng. Busuma Senju adalah bapak dari Hashirama Senju. Sebenarnya ibu dari Hashirama Senju ini adalah klan Uchiha, gengs. Uchiha Ayashi. Karena kalau kita tarik ke belakang, dia adalah seorang shinobi wanita yang mana dia merupakan intelijen ya, geng. Intelijen dari klan Uchiha nih, untuk memata-matai klan Senju pastinya lah. Tetapi di sini dia malah terlibat cinlok dengan Hashirama Senju nih. Plus dia juga karena karena digunakan jutsu ini, geng. Jutsu kayak hipnotis gitulah, gue kurang paham jutsunya. Intinya dia kena semacam genjutsu tapi tingkat tinggi, gengs. Karena genjutsunya beda, tingkat tinggi, jadi dia tuh nggak nyadar gitu loh, gengs. Dan di situ dia itu sebenarnya diperintahkan untuk menjadi intelijen dari klan Uchiha pastinya lah. Tetapi di sini dia malah menjalin asmara dengan Hashirama Senju, kemudian mempunyai seorang anak bernama Hashirama Senju. Setelah itu dia pun meninggal di pertempuran, yang mana ketika itu dia melindungi Hashirama Senju ya, gengs, yang ingin dihilangkan nyawanya oleh klan Uchiha pastinya lah. Dan pada saat itu ada seorang wanita lagi nih yang mengagumi Hashirama Senju. Dia adalah teman dekat Hashirama Senju sendiri, yaitu ibunya Tobirama Senju. Gue lupa namanya siapa, buat kalian yang tahu tambahkan di kolom komentar aja. Lanjut ke ceritanya. Pada saat itu dia pun diamanahi oleh Uchiha Ayashi nih, geng, untuk mengurus Hashirama Senju yang masih kecil. Mau nggak mau dia harus melanjutkan estafeta menjadi seorang ibu lah pastinya. Apalagi dia di sini sangat menyukai Hashirama Senju, geng. Sebelum dia mempunyai anak pun dia itu udah suka, geng. Tapi Hashirama Senju lebih memilih Uchiha Ayashi. Setelah Uchiha Ayashi meninggal, Hashirama Senju menikah dengan ibunya Tobirama nih, dan mempunyai anak 3 nih, geng. Dan mempunyai anak lagi sebanyak 3 orang, yaitu Tobirama Senju, terus Itama Senju, dan juga Kawarama. Jadi ada 4 totalnya nih, geng. Anak dari Busuma Senju, Hashirama Senju, Tobirama Senju, terus Kawarama Senju sama Itama Senju. Kemudian terjadilah perang besar lagi nih, gengs, yang menewaskan ibunya Tobirama, lalu adiknya juga nih, yaitu Itama Senju dan juga Kawarama Senju. Jadi menyisakan 2 orang nih, geng, dari klan Senju tersebut, yaitu Hashirama Senju dan juga Tobirama Senju. Tapi for your info nih, geng, Hashirama Senju itu nggak tahu bahwa ibu yang selama ini dia kenal adalah ibu angkat ya, gengs, atau ibu sambung lah istilahnya. Dia taunya itu adalah ibu kandung dia, gengs, sampai akhir hayatnya. Karena bapaknya pun nggak menceritakan ibu kandungnya ini yang bernama Uchiha Ayashi, yang dulu telah meninggal di pertempuran pertama tadi, geng. Nah kemudian di pertempuran selanjutnya atau di pertempuran kedua, tapi gua lupa ya, geng, selama pertempurannya apa. Intinya di pertempuran kedua lah ya, gue nggak tahu pertempuran ninja keberapa gitulah namanya lah. Nah setelah itu setelah ibunya Tobirama wafat, di sini Hashirama Senju bertekad ingin melindungi adik satu-satunya nih, yaitu Tobirama Senju, dan dia nggak mau nih ada pertempuran lagi nih di masa depan gitu loh, gengs. Tetapi nggak sejalan dengan pemikirannya. Kemudian ada lagi pertempuran lagi nih, geng. Pertempuran melawan beberapa negara ninja nih, geng, kayak negara batu atau negara tanah. Di sela-sela pertempurannya, Hashirama Senju berinisiatif untuk mengalirkan seluruh cakranya nih, gengs. Seluruh cakranya, karena dia itu kan mempunyai cakra yang besar, geng. Nah dari mana cakra yang besar itu? Dari pohon dewa, gengs. Dari pohon dewa. For your info nih, geng, sebelum pertempuran terakhirnya Hashirama itu sempat ini, geng, menyerap cakra dari pohon dewa ya, gengs. Makanya dia itu mempunyai cakra yang sangat dahsyat dan juga sangat besar. Apalagi klannya itu mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, yaitu klan Senju. Jadi udah paket lengkap lah. Nah setelah itu dia pun mempunyai jurus itu tuh, geng, jurus 1000 tangan dewa,
yang mana itu adalah hasil dari penyerapan cakra dia dari buah dewa itu, gengs. Setelah itu terjadilah pertempuran, yang mana di situ pertempuran terakhir Hashirama, geng. Karena setelah itu dia pun tewas. Di sela-sela pertempurannya, karena dia nggak ingin nih semua shinobi yang ada di situ terluka, dan dia nggak ingin nih peperangan tersebut terlalu terjadi terus-menerus gitu, geng. Berkepanjangan lah, dia nggak ingin intinya, geng. Dia nggak ingin pertempuran itu terjadi berkepanjangan gitu loh, atau berlarut-larut lah. Maka dari itu dia memutuskan atau berinisiatif untuk mengalirkan cakranya nih, geng, ke dalam tanah. Yang mana setelah itu aliran cakranya itu mengalir ke shinobi-shinobi yang ada di atas tanah itu, geng. Pastinya di sini mereka nggak ada yang terluka, gengs. Kenapa? Karena mereka mendapat cakra tambahan nih dari cakranya si Hashirama Senju tadi tuh, geng. Jadi kekuatan utama dari Hashirama Senju atau kelebihan dari Hashirama Senju setelah memakan pohon dewa adalah bisa meregenerasi luka dengan cepat ya, geng. Dan juga bisa tahan rasa sakit, plus dia juga bisa awet muda gitu loh, geng. Makanya di situ ada Tsuchikage ketiga apa ya? Ada Tsuchikage ketiga ketika masih muda, geng. Jadi si Onoki ini atau Tsuchikage ketiga yang kelak akan memimpin desa tanah, dia itu masih muda, geng, dan dia kebagian cakra dari Hashirama Senju. Makanya dia itu kan usianya awet banget tuh. Dari zamannya Hokage pertama sampai ketika Naruto menjadi Hokage pun dia masih hidup, geng. Mungkin efek dari itu kali, efek dari cakra yang diberikan oleh Hashirama Senju pastinya lah kepada si Onoki atau Tsuchikage ketiga. Lanjut ke cerita tadi. Di situ shinobi-shinobi yang sedang bertempur merasa heran, geng, kepada tubuh mereka yang mereka alami. Karena kenapa? Karena tubuh mereka nggak ngerasain sakit, plus luka-luka mereka itu sembuh sendiri gitu loh. Nah di sini Tobirama mikir nih, kayaknya ada yang nggak beres nih di dalam pertempuran ini. Ketika dia melihat kakaknya itu sedang bertapa dan juga posisi matanya itu merem, geng. Dan itu sudah terjadi sejak lama, udah berhari-hari gitu loh. Pada saat itu Tobirama Senju pun sudah dapat memastikan bahwa kakaknya ini sudah tiada, geng. Kenapa? Karena dia tahu nih, Tobirama tahu nih, kakaknya itu nggak mau nih peperangan ini terus berlanjut, dan dia mau pada damai aja lah. Akhirnya dia mengalirkan semua cakranya untuk para shinobi yang dari situ. Otomatis mereka nggak bakal terluka dan mereka nggak bakal merasa capek, gengs. Akhirnya di sini mereka pun pada heran nih, kok luka kita pada sembuh sendiri. Mereka pun seketika menghentikan pertempuran itu dan berdamai, geng. Akhirnya di antara mereka tahu nih, wah, yang menyebabkan mereka nggak terluka adalah si ini nih, si Hashirama Senju. Mereka pun berdamai. Setelah itu mereka mengakhiri peperangan dan mereka menjuluki Hashirama Senju dengan julukan Dewa Para Shinobi nih. Kenapa Dewa Para Shinobi? Karena dia udah menyelamatkan banyak orang, gengs. Dan dia pun telah mengakhiri peperangan dengan caranya sendiri tuh. Di sini pun cita-cita dia terkabul, geng, yaitu mendamaikan shinobi-shinobi yang sering berperang. Karena dia nggak mau nih banyak keluarga, banyak anak kecil yang meninggal, geng, karena perang. Padahal dulu ketika dia masih kecil, bapaknya itu selalu meremehkannya gitu kan, bahwa nggak guna lah ada perdamaian tuh, nggak usah ada perdamaian gitu loh. Kalau ninja itu wajar, perang wajar kayak gitu. Satu filosofi yang bisa kita ambil nih dari Hashirama Senju ini, geng, sebagai dewa para shinobi, yaitu adalah orang yang sangat memegang teguh kepedulian, geng, kepada sesama. Kepedulian agar mereka tetap hidup, geng, dan tetap berkumpul dengan orang-orang tersayangnya pastinya, dan orang-orang tercintanya. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe. Dan aku benar dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.